semuanya, perkenalkan nama saya Sera Zahira Sapila. Saya dari kelas 12-7. Di sini saya akan menyampaikan biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggu Wilatikta dan istrinya bernama Dewi Nawangrum. Selain itu, nama kecil beliau adalah Raden Syahid. Dalam berbagai literatur dieja sebagai Raden Syahid. Ia adalah keturunan bangsawan dan memiliki sejumlah nama, yaitu Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidap Brangti, dan Raden Abdurrahman. Terkait asal-usul beliau, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan Jawa asli. Sementara pendapat lain yang didasarkan babat tanah Jawi, Sunan Kalijaga adalah orang Arab. Bahkan jika dirunut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbad bin Abdul Muttalib, paman dari Nabi Rasulullah SAW. Dan menurut cerita, dinamakan Kalijaga juga karena dia bertapa di sungai sampai semak belukar tumbuh dan merambat di badannya. Kalijaga artinya menjaga kali, berasal dari kata-kata kali yang berarti air mengalir dan kata jaga yang berarti menjaga. Jadi berarti orang-orang yang menjaga semua alirannya dan kepercayaan di masyarakat. Sunan Kalijaga mempunyai 3 istri, yakni Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Dari Dewi Sarah dikaruniai 3 anak, yakni Raden Umar Said atau yang dikenal Sunan Muria. Yang kedua Dewi Rukoyah dan Dewi Suryah. Dan dari Dewi Siti Zainab, anak dari Sunan Gunung Jati, dikaruniai 5 anak, yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerah. Dan yang terakhir Siti Hafsah yang merupakan putri dari Sunan Ampel. Belum diketahui secara pasti siapa putra-putri mereka. Seterusnya ada dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang aktif dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Media yang digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan Islam berbeda dengan Sunan lainnya. Untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat awam, terutama yang masih beragama Hindu dan Buddha, Sunan Kalijaga memanfaatkan salah satu keseniannya, yaitu wayang. Dengan begitu, Sunan Kalijaga termasuk dengan cara halus mendekatkan tradisi dengan nilai-nilai Islam sampai Sunan Kalijaga merantau untuk menjadi dalang. Jika ada masyarakat yang ingin Sunan Kalijaga mementaskan wayang, beliau tidak menerima imbalan berupa uang, tetapi ia hanya meminta masyarakat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia juga mengajarkan ilmu tasawuf melalui wayang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.